Dan ketika sadar, lebih parah lagi. Saya sudah berada di dalam kamar mayat. Pintu kebuka, Suster Maria yang saya temuin itu. Tapi Langsung. dia bawa nampah seperti suster Belanda itu. Kamu kenapa jahat sama aku? Bukan gak jahat sama kamu. Kenapa kamu gini? Aku cuma mau jagain kamu. Sambil ngakak deket. Dan apa katanya? Kita mati berdua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan saya Puji Setio di Lautan Mistis. Pada kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya sewaktu beliau menjaga nenek atau dan kakeknya yang dirawat di salah satu rumah sakit. Nah, di sana beliau mendapati atau mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar akal manusia. Bahkan yang lebih serem lagi, beliau dicintai oleh sosok hantu wanita yang menyerupai hantu suster wanita. Kayak apa keseruan ceritanya? Yuk langsung aja kita temui narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Dika. Waalaikumsalam. Gimana? Baik Bang, sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang nonton di luar sana selalu diberikan kesehatan dan kelimpahannya Mas ya. Ya, baik. Ini kita kan tadi di belakang kamera udah bicara ya cerita Mas nih. Awal sewaktu menunggu kakek nenek. Itu di satu rumah sakit aja atau rumah sakit berbeda Mas? Itu ada satu rumah sakit yang awal dan saya kembali ke sana lagi. Nah itu yang tadi tetap sempat disindir tuh suster-suster itu. Tapi nanti. Yang kedua di rumah sakit tetap di Lampung. Dan yang keempat ini rumah sakitnya di Jakarta. Seperti itu. Katanya ada kejadian-kejadian yang kejadiannya mistiknya level-levelan. Seperti itulah bisa dibilang kayak gitu karena ya nggak kebayang aja sih yang seperti itu kejadiannya. Dan aku juga nggak ngebayangin kenapa aku yang harus mengalami itu. Oke, ditahan dulu ya Bang ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu channel kita Lautan Mistis agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like, subscribe, and comment, serta jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita Lautan Mistis. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Deka, caranya gampang banget, langsung aja hubungin atau DM kita ke Instagram kita lautan.mistis atau bisa juga WA ke kita yang sudah nomornya sudah tertera di kolom deskripsi. Oke, tidak tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan cerita selengkapnya. Oke Bang, bagaimana ceritanya? Oke, baiklah pemirsa. Saya akan ceritakan dari awal. Jadi kakek saya itu terkena penyakit jantung, gitu kan, jantung kronis. Kemudian dia dilarikan di rumah sakit di Lampung, rumah sakit Advent. Nah, di situ dia dirawat di sana dan hal tersebut yang ngebuat pertama kalinya membuat saya trauma dengan urusan rumah sakit. Entah di mana, entah bagaimana. Pada saat pertama kali saya cari kakek saya ke kamar pasiennya, entah bagaimana saya disasarin di depan kamar mayat. Dan itu saya nggak tahu. Jadi pikiran saya tuh jalannya udah bener nih. Tiba-tiba pas saya sadar sudah ada di depan ada pintu tebal yang besar dan itu dibagi dua gitu.
masih tertutup. Ketika saya nengok ke atas, bacanya kamar jenazah. Kondisi pagi, siang, sore, malam? Pagi jam 9 itu. Mau jam 9 lah. Iya. Gitu. Jadi saya sadar, terus saya balik lagi cari-cari, akhirnya ketemu kakek saya. Setelah kejadian itu aman-aman aja. Sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi kalau dulu tuh ada sekolah siang, sekolah pagi ya. Jadi saat itu, pada saat saya masuk siang, di sana aman. Dan itu sebulan tuh dibagi setengah-setengah. Jadi 2 minggu saya masuk siang, 2 minggu saya masuk pagi gitu kan. Nah, kejadian ini yang saya alamin yang membuat saya kecewa lah sama apa yang ada di diri saya. Karena yang saya alamin ini yang membuat saya takut banget. Bukan takut tentang rumah sakitnya, tapi takut kok yang saya alamin ini, entitas makhluk goibnya ini kepisik. Jadi saat itu malam jam 7, saya tuh paling suka itu kalau di rumah sakit suka bikinan nasi goreng rumah sakit. Selalu tuh kalau ke rumah sakit bayarannya saya minta dari om saya, mama saya, beliin dong nasi goreng di rumah sakit. Nah, gitu. Jadi saat itu iseng-iseng tuh, saya mau sendirian tuh jam 7, ingat. Jadi tiap saya posisi ada di rumah sakit itu pasti sendiri. Keluarga lain sudah pulang. Begitu juga saat pagi kayak gitu. Pokoknya kalau saya datang, mereka bisa aktivitas lain kayak gitu. Dan itu jadi saya berdua sama kakek saya. Jadi pas saya mau keluar, itu posisinya kakek saya sudah tertidur karena sudah diberi obat sama suster kan. Karena sudah lewat jam makan malam kan, jam 7 itu habis makan malam minum obat gitu. Karena susternya sudah menjalankan tugasnya dia dan saya lihat kakek saya itu sudah tertidur lelap, kayaknya saya boleh nih keluar gitu kan. Mau beli nasi goreng. Baru sedikit keluar pintu, itu kamarnya itu dia hadap-hadapan karena ruangnya ruang Bougainville gitu. Jadi ruangnya agak luas lah. Jadi tiap kamarnya tuh bisa dibilang tuh hadap-hadapan itu 8, 4 di deretan kakek saya, 4 di depan. Baru saya buka, saya mau belok ke kanan, mau keluar, itu ada suster, dia megang tampan. Tapi perawakannya kok Belanda. Besar, tinggi, bule gitu ya. Putih, rambut pirang, dan sama kayak suster yang ada di sana, dia pakai topi khusus, topi zaman dulu itu kan, topi perawat kan ada kan gitu. Kalau rumah sakit non muslim pasti seperti itu, pakai rok dia. Dan dia pakai sepatu perawat itu. Tapi yang aneh, dia jalannya melayang. Dan tembus. Merinding saya. Tembus di pintu 1 pertama. Merinding lagi. Itu kamar posisinya, saya jelasin lagi. Posisi kamar kakek saya itu ada di nomor 3 yang bagian deretan kakek saya. 3 nih. Tiba-tiba suster itu keluar lagi. Tembus dari kamar 2. Masuk ke kamar 2 depannya. Tembus lagi. Dan posisi saya tuh kayak kena sirup hipnotis, jadi nggak bisa ngapa-apa. Terkesima dong katanya. Bukan, bengong aja ya. Kayak batu gitu, sambil melongo. Apa ini? Kita nggak tahu itu apa. Saya bisa ngomong kalau itu suster Belanda setelah dewasa. Kalau dulu cuman taunya suster kayak gitu dan terkesima itu kan. Kok bisa tembus? Tiba-tiba tembusnya lah di mana? Di depan pintunya kamar kakek saya. Anjir.
hadap-hadapan sama saya itu tiba-tiba kayak sirupnya lepas. Saya bisa lari, langsung saya tutup pintu. Tutup pintu karena ranjang tempat tidur rumah sakitnya itu kan besar, tapi yang sistem tinggi itu kan. Jadi di bawah saya, yang, ada hantu yang, gitu. Yang saya masih tidur dan dia tembus masuk ke kamar. Setelah ngelewatin pintu, dia jatuhin nampannya. Itu bener nampannya, bener nyata itu. Ada gunting, suntikan, obat, perban, pokoknya khusus pengobatan lah. Maaf itu kejadian tahun berapa ya Mas itu? Lama sekali. Waktu SD ya? SD ya, udah lama banget ya. Iya. Oke, lanjut Bang. Iya. Jadi saat itu saya cuma bisa ketakutan sendiri. Sampai akhirnya dia maju ke depan dengan posisi tangan seperti ini. Sampai di depan saya, dia cekek saya. Sampai akhirnya yang saya terbangun, dia lepasin tangannya, lepasin. Enggak, yang gini hantu, suster nyekek, itu tanganmu, lepasin. Pas aku lihat, tanganku sendiri ternyata. Dan kejadian aku dicekek hantu itu ada 3 kali. Dan itu yang belum terpecahkan. Mungkin aku harus ketemu Om Hao, kenapa hantu ini kok mau bunuh gitu loh. Yang dibunuh itu anak kecil. 2 kejadian saya dicekek itu posisinya saya masih kecil. Yang pertama kelas 3, yang ini kelas 4 gitu kan. Kelas 4 SD ini. Gitu. Terus lanjut singkatnya lagi, setelah itu saya udah gak mau nemenin kakek saya di rumah sakit. Langsung kita loncat ke kejadian kedua. Saat itu saya kan memang tinggalnya sama kakek saya tuh. Orang tua saya sudah pindah ke Kota Agung, Tanggamus. Dan di sana adik saya yang cewek, adik Nadia, dia kena malaria tuh. Tapi karena mohon maaf rumah sakit umum di sana nggak memadai, mengharuskan dikirim ke rumah sakit umum di Bandar Lampung. Gitu. Akhirnya dikirim di sana. Dan rumah sakit umum ini lebih luas lagi dari jadi kalau mau nyarinya kita harus ngelewatin parkiran, muter ke belakang karena bentuk pavilionnya kan bentuk pavilion, jadi kayak rumah itu pondokan sendiri-sendiri muter kan kayak gitu. Dan dia kayaknya itu di belakang deh posisinya. Jadi saya tanya sama penjaganya, Mas mau ke pavilion ini lewat mana ya Om? Gitu. Udah terus aja lewatin parkiran jalan masuk ini mobil, kamu sampai terus. Dan sampai setengah masuk mau ke wilayah rumah sakit mulai ngeblank lagi. Nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba pikiran nggak ingat apa-apa. Dan ketika sadar lebih parah lagi. Saya sudah berada di dalam kamar mayat. Ya Allah. Kamar mayat itu. Kamar mayat. Dengan posisinya di situ ada 8 ranjang besi, yang ranjang dorong, yang bentuknya kayak orang mau operasi itu. Semua ditutup kain putih, cuman ada kaki-kakinya saja yang keluar. Dan alhamdulillah pintu itu kebuka 1, posisi di sana. Dan alhamdulillahnya juga saya nggak pingsan di sana. Sampai akhirnya saya sadar lah, kok banyak mayat ya. Wah berarti kamar mayat nih salah. Wah salah masuk. Saya keluar, baru mau lari, ditepuk sama satpam. Dek, ngapain di sini? Bahu saya. Om, nyasar Om. Kamu ngapain nyasar ke kamar mayat? Saya tadi masuk. Tuh, saya diputerin badan saya
kamar mayatnya pintunya dikunci, digembok. Berinding saya. Jadi gimana tahu caranya saya masuk dan pintunya itu kebuka. Tadi pintunya kebuka. Aduh. Nggak enak banget berindingnya. Itu di saat pingsan itu, tapi masa nggak tahu? Bukan pingsan. Kan nggak pingsan saya. Yang tadi tiba-tiba bangun itu loh, di kamar mayat itu, tiba-tiba di situ tuh. Tiba-tiba tau-taunya sudah ada di kamar mayat. Saya berdiri di dalam kamar mayat itu. Dengan posisi pintu terbuka. Yang saya bilang pingsan tuh, gimana kalau saya pingsan di sana? Alhamdulillah Allah masih ngejaga, saya masih bisa sadar, saya masih bisa tenang. Posisinya saya ngeliatin tuh kaki-kaki semua. Mungkin kalau ada yang nonjol dikit, nah kayaknya cewek itu. Kalau yang rata, nah itu laki-laki. Di sampingnya bok-bok besi-besi, kayaknya buat nyimpen jenazah yang rusak mungkin ya, kayak gitu. Dan itu posisinya bentuk yang kulit beku tapi enggak biru, tapi masih beku aja, beku putih gitu, putih-putih kayak gitu. Ya udah, saya keluar itu posisi langsung ditepuk sama satpam. Ngapain dek kok di sini? Iya nyasar om. Kayak mana kamu nih nyasar di kamar jenazah katanya? Enggak om, saya baru habis dari dalam tadi. Apaan dari dalam? Diputerin badan saya tuh, lihat tuh pintunya dikunci. Kuncinya kan yang gede begini. Kunci gede sini ada grendelnya digembok. Gemboknya kan bukan di saya, tugas jenazah yang gemboknya. Gimana caranya kamu masuk? Aduh, nggak tahu om. Anterin saya, pokoknya saya mau ke rumah, ke tempat adik saya. Jadi selesai itu saya di tempat, akhirnya diantar ke tempat adik saya. Habis itu saya udah nggak nungguin lagi. Pokoknya setiap habis kejadian yang jelek saya pasti nggak bakal datang, nggak bakal mau lagi. Karena dan itu kejadian yang kedua ini yang ngebuat aku was-was sama rumah sakit. Jadi tiap ada saudara rumah sakit aku pasti jadi trauma ya. Geleng-geleng sih. Yang aku takutin cuman aku nyasar ke jenazah. Nah itu. Kalau nggak kamu tuntun aku nggak bakal ikut. Mau siapapun juga. Jadi kalau mau ngajak aku ke rumah sakit jangan nyuruh aku nyari. Tapi pegang ya. Lo pegang tangan gua. Mau tante itu, mau mamaku, mau siapapun pegang tangan. Itu baru aku ngerasa nyaman. Tapi kalau mereka lepas, aku nggak ngerti dengan diriku sendiri. Dan alhamdulillah setelah berlalu kejadian yang kesasar ke rumah sakit ini hilang. Kesasar ke kamar jenazah di rumah sakit itu hilang. Jadi cukup 2. Tapi setelah dewasa, ini kita loncat dari pembahasan dikit, nggak apa-apa ya bang? Lebih parah lagi bang. Tiap aku pacaran, kalau kesasar pasti di tengah kuburan. Ya Allah. Damn, itu di Jogja, pusing aku. Entah gimana caranya, tiba-tiba nyasar. Kita udah lewat tengah, lah kok kanan kiri kuburan. Posisi sendirian maksudnya? Apa berdua? Dia pacaran, dia sama cewek. Gitu. Kejadian lagi, kata cewekku, oh ini lebih cepat lewat gang ini. Tiba-tiba itu entah itu goib atau itu beneran orang. Pas di gang itu ada orang bapak-bapak duduk. Tanya, Pak, lewat sini bisa tembus ke sana? Oh bisa deh. Masuk sana, turunan kanan, hutan, sampingnya kuburan dan ada suara. Merinding lagi aku, anjing. Aduh, itu suara gondoruo tuh. Gak tahu dari mana, pokoknya wow. Wah, aku puterin motor gede kan. Tapi pacar denger nggak? Pacarku lari duluan malah ninggalin aku. Setelah aku muterin motor gini baru suara yang itu anjingnya apa gitu tuh. Nah itu lebih parah lagi dari kamar jenazah, kuburan. Mungkin Om Hao harus deh ngulik aku. Jadi masih kecil tentang mayat, setelah besar tentang mayat itu
bersatu sama bumi. Aku nggak ngerti. Mungkin Om Puji bisa deteksi gimana gitu kan. Itu yang harus dipecahkan sebenarnya. Apa arti dari masih kecil itu ngelihat mayat, setelah besar ngelihat tempat peristirahatan mayat itu. Kuburan kan, kayak gitu. Jadi kita lanjut, aman pokoknya, nggak pernah kesasar ke kamar jenazah lagi. Sampai akhirnya kejadian itu kembali lagi. Saya kembali ke rumah sakit. Itu posisi saya SMA. Iya, posisi saya SMA. Karena itu mau kayaknya itu kelas 2 mau ke kelas 3 gitu kan. Nah, kelas 2 saya paskibraka kan dulu kan gitu. Nah, di situ saya kena tipes. Jadi harus dipulangin dulu gitu kan. Akhirnya dipulangin, saya dirawatlah di rumah sakit. Jadi dengan kondisi saat itu tipes itu ya kayak mau mendekati penyakit kuning kali ya. Jadi badan saya ini udah kayak kunyit. Dan tubuh itu udah nggak ngerasa panas lagi, dingin ya. Tapi bukan dingin yang kayak orang kejang atau apa, tapi dingin kayak masih ngerasa ada rasa panas tapi kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi kayak kondisi air yang diuapin panas, jadi keluar dia. Jadi sisa-sisa di sini mau hilang lah oksigennya mungkin di tubuh kali ya. Jadi saking lemesnya ya, udah saya duduk. Posisinya kondisinya itu saya dirawat itu bukan di tempat khususnya, tapi langsung dilarikan ke UGD. Tapi sebelum itu ya saya duduk di kursi-kursi pasien yang nunggu. Setelah nenek saya yang nganter itu pendaftaran, jadi saya duduk, tiba-tiba langsung dipanggil ke ruang IGD. Dipanggil itu belum ditanganin. Jadi waktu dipanggil nama itu masuk ke ruangan itu masih ada tempat duduk lagi dan ada yang nunggu. Udah duduk sini aja deh. Saat itu saya sudah dipanggil masuk ke ruang UGD. Dan di dalam ruang UGD itu bukan penanganan langsung. Ternyata di ruang UGD itu masih ada kursi-kursi lagi, kursi yang panjang itu. Suruh duduk sana. Berarti ada 2 kali pemanggilan gitu kan. Pemanggilan registrasi untuk masuk, kedua pemanggilan untuk penanganan. Nggak lama lah, kelang 10 menit 12 menit mungkinlah saya duduk di sana, tiba-tiba ada suara panggil nama depannya saya. Kalau DK ini nama tengah nih. Gitu. Nama buncit nih. Nama depannya nggak boleh saya ngomong. Banyak yang tahu. Bahaya. Jadi panggil nama depan gitu kan. Terus saya iya. Suster itu saya lihat masih muda, rambutnya pendek, badannya mantep. Karena orang Medan aku lihat itu kan. Kenapa aku orang Medan? Pipinya ini kotak-kotak. Ciri khas itu ya. Ciri khas, bibirnya tebel, merah, merona. Waduh. Gitu kan. Kita masih SMA ngelihat yang kayak gitu, bisa kali ya jadi istri kali ya. Maksudnya kalau yang kayak gitu mungkin nggak bakal selingkuh gitu kan. Istrinya udah kayak Suzana lah, mungkin Suzana rambut pendek gitu kan, kayak gitu. Jalan ngikutin dia, posisinya itu di sana UGD-nya itu dulu penanganannya nggak pakai, kalau sekarang kan pakai ada tirai kayak gitu kan. Jadi itu cuman kursi praktek, meja praktek tidur pasien itu banyak, sekitar 15-an lah, tersusun rapi kayak gitu. Posisi saya itu di ranjang praktek yang nomor 2. Yang kanan kiri ini ada. Yang ranjang pertama itu paling depan. Jadi jalan dari kursi itu nggak lama langsung penanganan di situ dengan suster itu. Jadi setiap pasien satu suster ditangani, dan kebetulan aku sama suster itu dan kulihat ada name tag-nya.
Maria namanya. Oh, Maria namanya. Saat itu langsung penanganan sama dia. Oke. Diperiksa, buka baju, di tes jantung dan lain, lidah buka semua gini-gini sampai akhirnya dia langsung ngucapin cuma satu kata. Lanjut suntik ya Mas ya. Gitu. Disuntik, sus. Malu sus. Nggak apa-apa, turunin aja dikit katanya celananya. Tengkurap ya. Sakit nggak sus? Gitu kan? Enggak katanya. Enak kok katanya. Turunin dikit. Tuh awalnya sakit. Aduh sus, jangan ditahan. Nggak kerasa lagi kan? Beres. Tunggu lagi di tempat ruang tunggu ya. Nanti dipanggil kasih obatnya. Aku balik ke ruang tunggu. Itu dokter, suster, eyangku, eyang kakung, eyang putri nyariin aku. Merinding aku anjing. Dan itu ternyata aku ngilang itu udah 40 menit. Ngeri. Jadi kejadian yang singkat menurutku itu cuma 5 menit, itu 40 menit ya. Muter-muter dokter sampai sapam nyariin ini anak kemana, karena tahu aku setelah didata sakitku nih kronis, mau ke arah sakit kuning, lepernya mau pecah gitu kan. Jadi kalau nggak penanganan langsung fatal ya, mati mungkin. Gitu. Jadi langsung dipeluk sama nenekku kan. Karena dokternya khawatir. Ini harus orang ada 2 dokter kok. Cewek cowok gitu. Kamu kemana? Itu loh dari sana. Dari sana kayak mana? Kami nyari seluruh katanya udah dicariin. Sampai mau ke lantai 2 yang tempat kakekku tuh. Sampai mungkin dia nih nyasar ke kamar mayat lagi, dicariin sama sapam. Itu 5 yang nyariin aku. Gitu. Dan aku ngilang tuh 40 menit Om. 40 menit tuh waktu yang lumayan lama ya. Gimana. Itu sampai ke depan-depan tukang parkir tanyainnya ada anak keluar apa enggak gini. Atau dia pingsan di kamar mandi, seluruh kamar mandi dicekin kayak gitu kan. Aku bilang ya aku di sini. Itu loh ranjang nomor 2 yang kosong. Emang kosong ranjang nomor 2 itu. Tapi kiri kanannya ada orang. Ada orang. Udah ditanya. Ini dia, katanya anak ini nggak ada Bu, ini kosong dari tadi. Dan ngeri aku. Itu aku masuk ruang waktu atau apa, aku nggak ngerti ya. Bahasanya seperti apa itu. Suster Maria yang suntik saya ini ada buktinya. Bener ada bukti bengkak merah. Dia kaget semua. Sepandang-pandangan dari dokter, perawat seluruhnya. Langsung gini semua. Maria. Merinding. Terus langsung, kamu nggak salah ngomong ini? Enggak, Maria bener. Gitu. Ditanya, beneran kan dia? Kamu dapat kabar? Dia udah meninggal 2 bulan lalu. Waktu sebulannya dia dari sini dia sakit malaria, dia sakit mah kronis, balik ke Medan. Gimana itu? Habis itu ya aku nggak ambil pusing lah ya, maksudnya karena habis kejadian itu aku langsung bener-bener tubuh aku yang asli. Tadi kan aku bisa nunjuk, aku sehat lagi saat itu, ngebuktiin kalau Maria itu ada. Itu aku langsung sehat setelah semua orang tahu kalau Maria itu ternyata udah nggak ada ya. Udah 2 bulan, jadi sebulan itu pantes ternyata bener ini orang keempat. Jadi dia sudah 3 pasien yang dia obati. Sangkain itu bohongan pasien itu, karena yang lain itu 2 kakek-kakek, 1 nenek-nenek yang diobatin dia. Dan ini aku masih muda, disangkain ngelindur. Tahu kan orang tua itu pasti pikun dianggapnya kan. Gitu. Setelah tahu yang aku muda sehat, baru percaya dia. Tahu Om, setelah itu gimana? 1 minggu setelahnya aku datang sana untuk cek kedua, ngambil obat. Suster itu banyak datang.
dari gereja. Berarti di ngajiin lah kalau bahasa agama Islamnya kayak gitu. Di rumah sakit tuh full banyak. Itu aku keluar itu 4 mobil minibus isinya suster-suster semua. Nah, nggak tahu, ya udah beres. Itu aku nggak berpikir kalau itu untuk si Maria itu pengajian itu. Aku nggak berpikir untuk Maria itu. Ya udah selesai itu aku langsung pulang ke rumah. Tapi keadaannya mendingan atau masih? Ya mendingan. Mendingan ya. Seminggu itu bener penanganannya bagus di sana. Gitu. Langsung opnam itu. Aku apa itu kalau kata orang yang koma itu 3 hari lah. Hari keempat baru sadar gitu. Oh, diinfus gitu. Tapi badan udah anget lagi Pak Om gitu. Anget lagi, udah bisa makan lah gitu. Kalau itu kan udah bisa makan, kentut. Itu kan udah sehat lah. Kalau indikator kamu mau sembuh apa enggak di rumah sakit, kentut. Itu berarti saluran pencernaanmu, tubuhmu itu udah lancar kayak gitu. Kembali normal kembali ya. Tinggal pengobatan yang di luar aja gitu kan. Jadi singkat cerita ya santai aja lah. Malamnya Om, ternyata efek dari suster itu datang di rumah sakit. Malamnya saya mimpiin lagi si Maria itu. Tapi dengan posisi dia yang tidak pakai pakaian suster. Jadi entah kayak mana, saya jalan-jalan sama keluarga saya itu di sebuah taman, itu kayaknya taman penuh bunga. Tiba-tiba ada satu cewek dengan keluarganya, dia hampirin saya. Halo, dari mana? Kenalan. Jalan kemana, makan es krim di mimpi itu ya. Terus macam-macam lah, udah deket mau tuker-tukeran nomor HP sampai rebut-rebutan siapa yang dulu mau ngenalin ke keluarga kayak gitu. Udah, kamu ikut aku kenalin sama papa mama. Jadi saat itu dia berdua bersaudara. Itu. Jadi yang adiknya yang kecil cewek. Kecil kayaknya TK itu kayaknya. Tapi aku bilang enggak, keluarga aku lebih banyak, kamu harus ikut aku. Nah, itu aku dari mimpinya ini pun ada artinya sepertinya. Karena kan ngajak-ngajakan ketemu keluarga. Gitu, mungkin Om Puji nanti bisa tahu lah. Insyaallah. Karena dari setiap kejadian ini nih bukan kejadian kosong. Jadi ada makna di baliknya itu. Kok tiba-tiba kita rebut-rebutan mau ngenalin kayak gitu ke keluarganya. Dan misalnya kalau ditelisik ulang, kalau saya ikut ke keluarganya, apa yang bakal saya alamin? Kalau dia ikut saya, apa yang bakal dia alamin? Kan? Jadi selesai itu terbangun saya. Karena apa? Dia sebut nama Maria. Langsung hilang itu pikiran saya. Kamu yang suster itu. Langsung bangun saya. Langsung inget tuh ya. Langsung inget. Karena waktu dia ngomong Maria, muka dia itu jelas di saya dan muka suster itu jelas di saya. Kalau ini orang nih satu. Dia juga ya. Dia juga. Walaupun di sana dia dalam bentuk sama kayak Maria, muka Maria suster itu, tapi yang lebih manusia. Jadi orang Batak ya mungkin pokoknya itu lebih manusia lah. Jadi kita nggak ngenalin dia sebagai Maria yang di sana. Dan ketika dia ngomong Maria itu ada tampilan wajah dia yang sekarang, ada tampilan wajah dia yang di rumah sakit. Langsung kebangun. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Posisinya aku tuh tidur sama eyangku tuh sampai SMP. Dari SMP sampai SMA. SMA itu kan. Karena yang jaga aku kan eyang putriku itu. Yang putriku di sini, yang dia tidur kan. Pintu kebuka, Suster Maria yang saya temuin itu
Dan Tapi langsung. dia bawa nampah seperti suster Belanda itu. Apakah ini terhubung, Om? Nona Belanda itu kan di rumah sakit itu yang sama, tapi di lantai atas, Om. Saya nggak ngerti. Dan saya nggak mau mencari jawabannya. Jadi Om tugasnya. Jadi saya cuma denger aja. Saya nggak mau berhubungan lagi sama yang itu. Kenapa? Karena ujungnya ini serem banget. Nanti dia bawa nampah, dia deketin, kan kamu masih sakit katanya. Enggak, kamu sudah mati kataku. Balik sana pergi. Merinding lagi Om aku. Aku ngomong kayak gitu. Kamu sudah mati. Enggak, aku mau ngobatin kamu. Kamu kan masih sakit katanya. Kayak gitu. Dia dekat, dia elus aku tarik eyangku. Nggak bangun tuh. Apa yang dia lakuin, Om? Dia peluk aku dengan kerat, nyekek ini aku. Waduh. Posisinya apa, Om? Bantal itu di sini aku tekan sendiri. Wah, bahaya kalau gitu Mas ya. Jadi nyerang diri sendiri nih. Gitu. Langsung eyangku bangun. Gimana? Terus dia selalu bawa rosario, di atasnya kan salib. Langsung dia usir kayak gitu. Langsung aku sadar. Kamu ngapain nutup bantal kayak gitu? Hah? Kamu bisa mati loh. Hah? Gitu. Gitu, Om. Ya. Jadi bener-bener nyerang fisik deh ya. Tapi yang dilihat tangan sendiri ya Mas ini. Bantal, Om, lebih parah. Iya, maksudnya menggerakkan tubuhnya Mas. Iya, tanganku sendiri yang neken bantal itu ke muka. Dan itu lebih epic dari yang aku dicekek dua makhluk itu sebelumnya. Yang gitu. Iya. Sampai akhirnya kejadian itu terus berlanjut, Om. Tiap malam pasti kayak gitu. Dia selalu hadir. Yang awalnya kakek nenekku nggak percaya, sampai akhirnya di hari keempat karena kesian, tengah malam aku pasti kebangun jerit-jerit kayak gitu. Karena selalu diteror dia. Akhirnya kakek nenekku ngundang pengajian agama dia, gitu kan, di rumah itu. Karena kenapa kakek nenekku non muslim? Karena papaku mualaf. Nah gitu. Jadi memang keluarga keraton kan banyak yang seperti itu kan. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Walaupun dan kakekku itu Jawa Kejawen. Jadi wajar lah dia beda agama, itu wajar gitu. Karena nggak harus ada yang dituntut. Kalau misalnya Islam tapi Kejawen, nah itu yang bahaya kan. Gitu. Karena sangat jauh berbeda antara keislaman dengan kejawenan. Makanya Dayak itu bisa jadi sesuatu budaya ya karena agamanya bukan Islam. Kenapa kakekku bisa menjalankan kekejawenan itu ya karena dia bukan Islam, dia non muslim. Aku nggak tahu apa karena itu dia milih agama itu, nggak ngerti aku ya. Jadi flashback dari sana, datanglah keluarga gerejanya, teman-teman dia sembayang kayak gitu, suster. Rame lah, penuh dari depan belakang situ. Selesai dari situ, aku pikir sudah aman. Tiba-tiba aku dimimpikan lagi. Dibuka pintunya dia dengan kondisi suster Maria itu yang badannya melepuh seperti terbakar tapi tidak hangus, Om. Jadi masih merah-merah yang kulitnya terbakar gitu. Tahu Om apa yang keluar dari mulut dia? Aku juga sedih juga sih. Kamu kenapa jahat sama aku? Bukan nggak jahat sama kamu. Kenapa kamu giniin? Aku cuma mau jagain kamu. Sambil merangkak deket. Dan apa katanya? Kita mati berdua aja. Sampai akhirnya kakek nenekku masuk. Jadi
yang aku ceritain ini kan yang ngomong itu hantunya itu, Om. Tapi kalau real nyatanya itu aku jerit-jerit udah kesurupan, Om. Atau apa yang aku ngomong, mau mati. Nah, jadi berarti bener omongan dia terakhir. Kita mati aja. Entah apa yang aku mau lakuin saat itu, padahal tempat eyang putriku itu banyak kaca-kaca, Om. Iya. Tapi untung cepet kakek nenekku masuk, omku masuk, Om Andraku masuk, peluk semua, ditarik semua. Tahu apa hal yang dia lakukan, Om? Dia tempelin salib di jidatku dan aku dibacain Injil, Om. Dan itu sembuh. Tapi mungkin itu karena satu agama ya sama dia. Aku nggak ngerti juga lah, energinya mungkin sama lah gitu. Jadi bukan mengecilkan agama sendiri gitu. Tapi posisi kayak gitu ya benar, itu bisa nyelamatin. Karena memang sesuatu itu kan harus kuat keyakinan. Kalau sesuatu yang yakinnya sangat kuat sekali ya akan terjadi seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah kejadian itu nggak pernah terulang lagi. Dan apa yang terjadi sama aku saat aku kesurupan, aku nggak ingat apa-apa dan aku nggak mau bertanya apa yang aku lakukan. Dan alhamdulillahnya kakek nenekku juga nggak mau ngasih tahu ceritain aku, cuman kamu udah sembuh. Dikasih rosario situ, tapi masih ada salibnya. Izin yang mau putusin salibnya ya boleh ya, kan nggak enak gitu. Ya udah putusin aja. Jadi cuma pakai tasbihnya, rosario aja, tanpa salib. Udah berakhir yang kejadian ketiga ini. Dan kupikir aku nggak ngalamin lagi yang rumah sakit nih. Aku bisa tenang lah di rumah sakit. Sampai akhirnya kejadian yang menyedihkan itu terjadi. Eyang putriku divonis sakit yang harus melakukan kemo. Aku nggak bisa sebut karena itu nyakitin aku. Jadi singkat cerita, saat itu dia kemo, dia masih sadar lah, masih bisa main-main, minta makan ini itu aman lah. Tapi cuman rambutnya berkurang lah dikit-dikit. Rontok gitu ya. Iya. Dan itu kejadian yang terakhir, Om, aku di rumah sakit. Seperti biasa, kebiasaan aku adalah beli nasi goreng rumah sakit. Gitu. Entah kenapa nasi goreng rumah sakit tuh ada rasa tersendiri buat aku. Dan kondisinya itu eyangku itu di lantai 3, Om. Lantai 4, Om. Itu saat itu di lift itu ada tulisan yang bisa dipakai sampai lantai 5 doang. Mungkin ada perencanaan untuk ke atas lagi ya mungkin ya. Tapi di gedungnya eyangku yang lain ada tingkat lagi. Rumah sakit ini gede banget di Jakarta. Rumah sakitnya artis. Gitu. Jadi artis Titik Puspa, Desi Ratnasari, nah itu semuanya di sana. Di situ ya. Artis-artis. Makanya tante dan mamaku, keluargaku yang cewek itu bukannya datang ke rumah sakit itu untuk nungguin ibunya mamanya, malah mau nyari rumah sakit artisnya. Di rumah sakit itu siapa, foto gitu kan, masukin Facebook kalau dulu. Jadi udah kelang berapa hari aku di sana. Dan aku kalau di rumah sakit itu selalu tumbalin. Jadi kalau aku yang jaga rumah sakit itu orang pasti pulang semua, nggak ada yang nemenin. Nasib kataku. Tapi karena itu kan udah kuliah aku kan, udah mau lulus SMA, mau kuliah kayak gitu, kelas 3 berarti itu kan. Gitu, karena eyang putriku dulu yang duluan, baru eyang kakungku. Gitu. Jadi singkat cerita, di hari ini kita nggak usah bertanya berapa lama aku di rumah sakit itu ya. Jadi hari yang kejadian ini aja yang terjadi. Jadi menjelang kejadian itu, aku udah 4 hari di rumah sakit itu.
3 hari. Oke. Pas hari keempat kejadian itu Om. Jadi saat itu aku dari bawah habis beli nasi goreng tersebut itu sore Om. Sore jam 5-an lah Om. Jam 5-an. Karena lift yang umum itu ada 2 Om. Dan semuanya ada isinya. Jadi pada ke lantai atas semua. Naik ke atas. Aduh lama banget. Kataku kan. Iseng-iseng nanya petugas. Ada lift lain nggak? Itu di pojok yang lift buat khusus perawat penanganan kayak gitu kan. Boleh? Ya boleh. Tapi emang berani? Emang apaan berani? Aku sepelein masuk. Gede banget Om. Liftnya segede ini Om. Lah aku sendirian kataku. Gede. Karena entah gimana di lift itu perasaan tuh kalau aku masuk nih kayaknya bakal penuh deh. Tiba-tiba gitu. Entah kemana, ada ketakutan parno gitu Om. Walaupun itu gak terjadi alhamdulillah. Tapi gak terjadinya itu ya terjadi jatuhnya. Tutup lift, gak lama kebuka lagi lift itu. Ada oma-oma. Tapi saat itu belum kupanggil oma, Eyang kupanggil. Oh Eyang mau masuk? Iya ya. Yuk bantuin, pegangin tangannya. Bener. Jadi oma ini rambutnya terurai tapi ngembang. Mukanya cantik walaupun tua keriput dan badannya besar. Ngembang juga. Tapi bukan yang gendut ya, ngembang. Kayak Ipan Gunawan itu besar. Dan aku posisinya nggak ngeliat perutnya lah kayak gitu. Pokoknya ngembang aja, gede lah dia tuh. Gitu. Nah, itu bantuin oma ya. Iya oma, aku bantuin. Aku juga di sini kan karena itu sambil ku pegang tangannya. Oma, karena aku di sini juga itu nungguin eyangku gitu. Udah kami ngobrol gitu kan. Tapi sebelumnya oma mau kemana nih gitu. Ke lantai 3 katanya. Itu aku denger bener-bener jelas lantai 3. Terus pencet tutup, itu lift itu kayak lama bener. Jadi ngobrol sama oma tuh bisa panjang ya. Sampai cerita, oma kok sendirian gitu. Oma kan yang sakit siapa? Cucunya oma apa oma? Oma sih katanya. Terus oma kok sendirian di sini? Enggak, tadi pas jalan ditemenin 2 suster kan, terus aku ngeliat kamu, kayaknya kamu nih orang baik, jadi ya udah. Terus susternya aku suruh balik aja lagi biar anak ini aja yang bantuin gitu. Nah, emang aku baik oma biasanya. Akunya jadi kayak baper lah, seneng. Jadi apa emang baik ya aku ya gitu kan. Gitu. Udah, ngobrol singkat cerita sampai akhirnya mau deket lantai 2. Itu anehnya ini sore loh, seharusnya kan rame. Tapi waktu itu gak ada orang yang mencet lift. Sudah lewat lantai 2, itu lift terus aja jalan ke lantai 3. Sampai akhirnya mau deket lantai 3 dia ngomong, makasih ya kamu baik gitu. Nama kamu siapa? Aku kasih nama yang aslinya aku. Duh sayang banget gimana? Ya, sayang banget waktunya Eyang sedikit. Padahal Eyang mau kenalin sama cucunya Eyang. Emang cucunya Eyang cewek? Iya manis kok katanya. Tapi ya udahlah, waktunya udah mepet juga. Jadi aku nggak ngerti dia ngomong waktunya sudah mepet itu apa karena dia dikejar harus diobatin lagi di kamarnya dia atau apa. Aku nggak banyak tanya lah. Pokoknya lantai 3 kebuka, dia aku papah keluar. Eyang, aku antar ke kamar atau sampai sini aja? Sampai sini aja. Kan kamu juga mau nungguin Eyang. Mau katanya. Oh iya. Ya udah ya. Eyang pamit ya. Aku nggak ngerti nih kata-kata Eyang pamitnya itu gimana ya.
nanti ada jawabannya. Pintu lift ketutup. Aku pikir lift itu bakal naik lagi, kok lama. Pintu kebuka lagi. Wah, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin. Hitungan ke-7 mungkin. Lift kebuka lagi. Aku nengok, nggak ada orang. Mikir nggak sih, tadi ada nenek keluar? Gitu. Dan jarak kamarnya itu jauh-jauh. Lift kan paling ujung. Kamar itu kan udah setengah dulu baru pasti ada kamar. Aku nggak kepikiran, Om. Yang aku lihat keluar kosong. Ya udahlah. Nenek itu kemana? Habis keluar, paling dia jalan aja gemeter. Kayak gitu, badannya besar. Kok bisa ngilang nih situ? Tapi dia nggak pakai alat bantu ya? Dia cuman gini aja. Ya, jalan kayak apa sih? Jalan yang dipaksain sudah tua kayak gitu. Gitu. Ya udah, aku ke atas. Kejadian kamar jenazah terulang lagi, Om. Ngeblank, Om. Aduh. Ngeblank itu kayak lupa. Aduh, di mana ini? Aduh. Kok lupa ya kamar yang di mana ya? Jalan-jalan aja ke kamar nomor 3, Om. Itu banyak orang ngaji Yasin, orang baca Quran. Tiba-tiba aku maju aja nyelonong ke depan orang itu. Banyak ibu-ibu, banyak itu. Jadi kamar itu udah gak ada ranjang lagi. Jadi cuman ada kasur, di tengahnya ada orang tidur gendut, besar. Perutnya gede. Leper. Jalan ke tengah, orang sambil ngaji-ngaji, entah itu anaknya, entah itu saudara, aku nggak, jalan aja aku, enggak, jalan yang pikiran kosong, cuman ngeliat itu, ku tarik kain jariknya itu, kain kayak kebaya jarik Jogja itu buat nutupin itu wajah oma itu. Yang tadi ketemu nih. Iya. Dan itu baru aku sadar lagi, oma yang tadi. Terus di ujung entah gimana pandangan aku dialihkan ke sebuah anak yang berdiri sambil sedih. Anaknya manis, pakai dress totol bunga, dress pendek, rambut pendek, nangis dia. Sambil ngeliatin dari jauh omanya itu. Aku nggak kepikiran. Mungkin ini cucunya oma yang mau dikenalin sama aku. Tapi karena waktu dia bilang, oma pulang ya. Mungkin itu tit. Ya langsung. Itu mungkin. Di situ langsung dia ngembusin napas terakhir, orang udah ngaji-ngaji aja. Langsung ditutup kan itu. Mungkin sebelum itu dia masih sadar tuh. Masih ada napas. Gitu. Mungkin selama dia ngobrol sama aku itu sakaratul mautnya dia. Apakah aku pikir lewat aku dia sudah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah? Karena apa yang dia omongin awal, kamu orang baik. Apakah aku bisa bantu dia? Padahal nggak ada omongan ke arah agama di situ. Yang ada cuman perbuatan aku baik nolong dia, dan dia merasakan perbuatan baikku itu. Ya aku bersyukur sama Allah, walaupun sedih juga kayak gitu kan. Dan ya nggak mungkin juga, oma, aku datang ke sana, aku tahu itu kamu, aku tiba-tiba mikirin cucumu. Oh, kamu cucu yang diomongin oma ini ya? Ya aku bakal lari, aku lari lah. Lari aku langsung takutan tempat eyangku. Setelah itu seperti biasa, aku nggak ke rumah sakit lagi. Aku nggak ke rumah sakit lagi karena aku langsung sakit waktu itu kan. Pingsan aku langsung. Jadi eyang putriku dirawat, aku di sampingnya di opname 3 hari. Dan di situ aku cuman disuruh istirahat, boleh pulang lah kalau keluargaku datang ngikut, baru aku boleh ngikut. Nanti keluargaku pulang, dia boleh pulang aku. Jadi nggak boleh sendiri lagi kayak kemarin. Dan ngeyelnya lagi di hari ke-10. Jadi
Hari ketiga tambah 3 hari ketiga, hari keempat ketemu oma, tambah 3 hari lagi, tambah 3 hari lagi, pokoknya hari ke-10. Setelah itu berapa hari sih aku sakit, tambah 2 hari ya berarti kan, hari ke-10 aku balik lagi sana dengan pede, aku sendirian aja mah yang jaga. Eyang, kayaknya aku ngerasa siap gitu saat itu kan, karena posisi aku baru nyadar kenapa aku diasingkan di rumah sakit itu karena rumah tanteku itu penuh karena keluarganya nginep sana. Jadi yang banyak keluarga dari papaku itu di luar Jakarta tinggalnya, termasuk keluargaku juga kan. Jadi itu rumah itu penuh, jadi nggak ada tempat buat aku kayak gitu. Akhirnya udah aku beranian aja, karena emang aku siap lah kayak gitu. Lagian juga aku pikir omanya kan udah pergi juga, nggak mungkin ada di sana kan, gitu. Akhirnya aku balik hari ke-14. Jadi 4 hari dari hari ke-10 itu mulai gangguan lagi. Dan itu diawali dari seperti biasa, nasi goreng. Aku nggak ngerti nih, ada makna apa nih tentang nasi goreng nih Om? Gitu. Kenapa tiap kejadiannya pas nasi goreng lagi? Dari lantai bawah, kantin lantai bawah, mau ke atas lagi. Baru mau ditutup, tiba-tiba ada cewek nyerobot, narik tangan aku. Kakak, temenin apa? Kataku, cewek. Pokoknya temenin, anterin aku. Loh, kamu nih siapa? Megang-megang tangan aku. Gitu. Kamu ketakutan siapa? Kataku. Kan SMA aku kan, jadi ya kalau yang ngejahat ya berani juga lah, anggaplah kayak gitu kan. Gitu. Pokoknya temenin ya kak, anterin aku ke itu ruangan mamaku ya, katanya. Ya kamu siapa dulu? Kamu kenapa? Enggak, pokoknya apa itu, anterin, tutup liftnya. Jadi orangnya tuh nggak boleh masuk. Gitu. Jadi orang itu ujung mau datang tuh sekeluarga, cepet-cepet disuruh tutup. Aku nggak tahu artinya apa itu ya. Jadi harus berdua aja di dalam lift itu. Tapi yang Mas lihat tuh nyata manusia. Ya orang terasa loh, dipegang tangan. Nggak dingin, nggak apa gitu, biasa aja gitu. Nah itu aku nggak kepikiran lagi loh, kan aku kesel nih sama cewek ini. Oh jadi nggak merhatiin. Mungkin kalau cowok aku kepak itu apaan sih, kenal nggak, narik. Dia bilang kalau kamu nganterin aku, nanti aku kasih nomor HP. Dan di situ aku baru jelas ngelihat kalau cewek ini cantik Om. Setelah sebelumnya ya biasa-biasa aja gitu. Walaupun ya mungkin itu cantik, tapi karena rasa kesel aku, atau dia orang asing, perawakannya tinggi, pakai dress. Tapi dressnya itu dress yang panjang tapi transparan. Di sini dia pakai entah itu tank top atau warna putih atau gimana kayak gitu. Pakai ikat pinggang, pakai tas kecil kayak gitu. Kayak orang mau ke gereja lah gitu. Karena aku sering nganterin eyangku ke gereja kan. Akunya di main-main bola aja sama anak-anak di depan halaman gereja kayak gitu. Jadi tuker-tukeran lah HP. Akhirnya aku ke atas, anterin ke kamar dia di lantai 5. Ya udah kayak orang biasa. Kenalin mamanya lagi tiduran. Gitu. Di situ ada kakaknya. Jadi di kamar dia tuh kamar nomor 6 kalau nggak salah. Jadi agak panjang. Ini keluar dari lift itu resepsionis Om. Itu posisinya kamar-kamar pasien itu, aku ingat Om. Jadi dua-dua hadap-hadapan yang kamar besar ini itu dokter Om. Entah dokter penanganan atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya ada ruang tunggu dokter aja. Setelahnya itu ada kamar panjang, liter A. Pokoknya kamar dia kamar nomor 6 Om. Jadi di posisi itu aku tuh udah jauh ke ujung. Dan itu seperti biasa Om, kayak layaknya seperti biasa ya. Kamar kayak eyangku tapi beda. Dia ini kayak ada kamar penanganan kayak gitu, ada resepsionis. Jadi bukan cuman kamar pasien. Jadi di sini yang benar-benar kamar rame lah kayak gitu, hiruk pikuk kayak gitu. Kenalin ya udah. Tante, aku nganterin sampai sini.
Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya kakaknya. Anterin sana. Enggak, dia posisi main HP. Si Kakaknya itu bukan. berdiri. Enggak, kalau lagi main HP. HP-nya apa tuh om? N-Gag sama kayak aku. Nokia N-Gag itu. Bagian. Enggak, kamu aja lagi. Udah nggak usah lah, kamu jagain mamamu nih. Kan mau nyuapin makan. Ternyata saat itu baru mau nyuapin, baru datang makanan dari rumah sakit itu. Jadi makanan itu masih dibungkus plastik itu. Nggak apa-apa nih, kamu pulang sendiri. Ya nggak apa-apa kata. Ya udah, keluar aja biasa. Kanan kiri banyak orang. Misi gitu. Udah keluar. Sampai akhirnya ya udah, kami ketemuan itu, jemput dia dari lantai 5, dia keluar jemput. Aku nggak tahu ya apa yang aku makan, nasi goreng pesen 2, minum 2, aku jalan, aku ngobrol, itu orang ngelihat aku sama orang atau cuman diri aku. Aku nggak tahu ya. Tapi cuman orang ngelihat udah selesai. Jadi kayak nggak ada omongan apa-apa. Gitu. Aku nggak ngerti. Mungkin om yang tahu apakah kondisi itu waktu dikuasain sama dia, sama yang goib, atau sebenarnya orang lihat aku ngomong sendiri, tapi orang nggak mau ngomong, kayak gitu. Jadi aku pesen nasi goreng 2, dia minta tambah bakwan, aku ambilin lagi, dan itu habis. Aku ngeliat bener-bener dia makan. Besoknya piringnya 2 tuh. Piringnya 2 tuh. Piringnya 2 kan aku pesan. Tapi abangnya itu pernah dilihat nggak sebelumnya, abang tukang nasi gorengnya? Apa baru ngelihat saat itu juga? Abang tukang nasi gorengnya itu loh, baru lihat pertama kali apa yang memang ngelihat siapa? Si abang tukang nasi goreng itu. Ngelihat ke? Kan masnya kan pesan nasi goreng tuh. Iya. Ke abang tukang nasi goreng. Nah, kan aku tiap hari makan nasi goreng. Memang dagang di situ orang itu. Kan di kantin itu. Di kantin itu om. Tapi yang aku nggak pikirin sampai sekarang tuh, orang ini ngelihat nggak sih aku sama cewek aku ini? Atau orang ini ngelihatnya cuman aku sendiri. Gitu. Kalau misalnya dia bisa ngelihat cewekku, berarti timeline waktu itu dikuasain sama gue. Tapi kalau apa itu, yang dilihat orang itu cuman aku sendiri, makan sendiri, ngobrol sendiri. Tapi yang kulihat itu dia ngabisin makanan, ngabisin minuman es jeruk. Itu aku lihat sendiri, habis dia udah kenyang, malah sempet tisu itu dia bersih-bersihin, ya kayak manusia aja. Tapi kalau orang ngelihat itu aku ngomong sendiri, berarti itu hantu kroco, hantu yang udah lama-lama. Kan orang, bawa pacar hantu gini, orang lihat orang gila nih, gitu kan. Berarti hantu kroco dia. Tapi kalau yang aku takutin, nih hantu timelinenya bisa dikuasai. Sudah bisa mengendalikan manusia tuh ya. Jadi bener-bener orang bisa ngelihat dia. Karena biasanya kalau di goib-goib itu, kalau misalnya hantu makan, dia kayak nggak mau makan. Jadi kayak nganu-nganuin terus, tapi tetap ininya mah tetap ada. Tapi itu habis, benar-benar habis. Apa itu, telurnya dimakan, timunnya dimakan, tomatnya dimakan, es jeruknya habis, tinggal biji-bijinya aja. Gila nggak itu? Nah itu yang aku nggak habis pikir. Kegilaannya aku itu cuman aku nggak sendiri ngalamin, atau timeline semua orang itu dikuasain sama dia. Karena nggak ada orang yang nepuk. Dek, kamu ngomong sama siapa? Dek, atau abangnya, Mas, kan kamu makan sendiri 3 hari itu, Om. Hari kedua jadi pesannya beda, mie goreng, gitu. Terus hari ketiga dia pesennya cuman makan pergedel doang, pergedel, bakwan. Gitu. Tapi yang yang Mas lihat itu kan 3 hari itu ya? Iya. Itu dia ganti baju atau memang seperti layaknya manusia, memang tetap itu aja bajunya yang Mas pandang itu aja. Itu aja. Nah iya, baru keinget aku. Itu aja. Tapi selama aku ketemu itu kayak nggak ada masalah.
Kayak enggak ini. Karena yang dilihatnya kan bukan bajunya, mukanya, tubuhnya. Jadi nggak perhatikan semua. Nah iya bener Om. Wah bagus nih. Ini cermat ini kayak gini. Gitu kan? Berarti bener-bener. Oke, saya jawab. Something wrong nih ya, cewek ini kalau misalnya dia nggak ganti baju. Bener. Itu sampai aku ingat sepatunya pun masih sama. Semi sepatu balet, tapi sepatunya tuh yang kulit keras itu Om, warna putih. Ada tapaknya. Kayaknya sepatu orang kaya zaman dulu mungkin ya. Gitu. Dan tasnya pun sama pakai. Yang ngebuat aku bingung itu tiap aku jemput dia tuh selalu nggak mau ditelepon, pasti di reject. Itunya chat, SMS itu. SMS-nya. Dulu HP ku Nokia N-Gag buat main game, terus ada Sony Xperia kecil itu buat aku suka yang kecil-kecil Om, gede-gede masukin kantong aja kan. Selesai itu hari ketiga udah lewat, hari keempat tuh aku udah mulai mau beraniin lah, lagi kumpul keluargaku. Mah, punya cewek di sini, disorakin tuh, lo ini bukannya ngurusin Eyang malah, tapi aku senyum kan, seneng lah mungkin dia. Tapi tahu nggak apa yang diomong Eyang Kakung? Kan aku bilang kan Eyang Kakungku kejawen, hantu beneran apa setan? Entah itu iseng, lelucon, atau memang dia tahu. Tapi itu nggak aku gubris, cuman karena ini kan emang sering disukain sama setan nih orang kan, kayak gitu kan. Yang aku kan orang Jawa ngomongnya Jawa Jogja, tapi yang kasar, yang jelas kayak gitu. Beneran kok yang aku udah 3 kali makan sama dia gitu. Oh, kalau beneran bagus katanya. Jadi Om, mulailah. Ya udah ya, berarti boleh ya aku ajak cewekku ini kesini. Ya udah, boleh. Tunjukin kalau emang cewek yang cantik. Nah, saya udah semangat itu Om. Gitu. Jadi dengan perasaan seneng, karena kan saya sudah izin tuh sama keluarga saya kan, mau ngajak cewek saya ini. Saya naik ke lantai 4. Sebelum saya mau mencet lift, itu ada 2 petugas yang ikut saya. Saya masuk, dia masuk. Biasa aja. Ketika saya mau pencet tombol 5, ditahan sama dia. Kamu mau kemana? Ya ke lantai 5. Kan saya mau mencet tombol 5 kata saya. Tombol 5 itu nggak ada, belum aktif. Gitu, lagi renovasi. Wah, merinding lagi gue. Terus kataku, beneran, saya udah kesana berkali-kali. Udah 4 kali nih mau sama ini nih. Tuh, ini mau yang kelima, aku bilang. Kayak gitu. Terus, ngeyel lagi sih, ini anak katanya. Masih kecil juga ngeyel katanya. Ya Allah kataku, aku udah kesini ketemu cewekku gitu, ngapain dihalangin aku mau ke lantai 5? Pokoknya nggak boleh. Oh jangan-jangan lo suka ya sama cewek gue ya? Karena muda-muda semua tuh gitu. Namanya Aldi, satunya Richard. Nah, aku inget banget tuh perawat itu gitu. Perawat cowok, dua-dua itu. Badannya yang Richard itu gede, badannya yang satunya putih ganteng, slim si Aldi itu. Ya udah buktiin aja nih, aku bilang. Kalau emang aku salah, awas lo ya, laporin sama dokter. Gitu. Ya udah katanya, naik ke lantai 5, pencetlah lantai 5 Om. Selama perjalanan nggak ada yang mencet tuh tombol, naik aja ke atas kita. Kejadian yang aku alamin itu sama Oma. Selama aku di lift nggak ada yang mau masuk di lift itu. Aku nggak ngerti lift itu orang sebenarnya mencet tapi nggak bisa kebuka, dia tetap ke atas atau gimana aku nggak ngerti. Pokoknya udah kami jalan tenang aja ke atas. Yang 2 petugas ini
mundur paling di belakang aku. Dia paling di belakang. Karena pas deket-deket mau lantai 5, aku nggak ngerti apa yang dilihat ya sama dia. Pokoknya dia mundur aja berdua. Itu banyak orang, lampu terang, ada meja yang resepsionis itu, macem-macem. Rame. Wah, bagus pokoknya. Aku masuk, baru nengok, sakit hati aku. Cewek aku ngobrol sama dokter muda, yang dokter Anton itu. Namanya Anton. Aku marah di situ, aku deketin. Oi, ngapain lo deketin cewek orang? Cewek gue itu. Gitu. Dia bilang, kamu siapa? Katanya. Ngapain kesini? Ya mau janjian ketemu sama cewekku kok. Tempat kamu bukan di sini, katanya. Dia bilang, gitu. Tempat kamu bukan di sini. Ya emang bukan, orang saya di lantai 4 gitu. Ya kan gue mau ke itu, apa itu, ke tempat cewekku. Gue bilang kayak gitu. Ini cewekku nih, dia. Sini kamu yang. Aku mau tarik dia, dokter itu yang meluknya. Nah, ini aneh nih, kurang ajar loh. Aku bilang, ngapain maksa-maksa anak orang? Tapi cewekku posisinya itu diem aja. Dia belum ngomong apa-apa. Oh, dokter cabul lo, gua aduin sama kepala rumah sakit lo, kataku. Anak masih kecil itu kan cewekku itu. Aduh, namanya siapa tadi? Lupa apa. Namanya itu masih 14 tahun umurnya tuh. Rani. Nah, masih 14 tahun gitu. Masih 14 tahun umurnya. Lu udah gede, udah tua. Kamu yang bocil ngapain kesini? Anjing ngomongin bocil, Om. Zaman dulu ada kata-kata bocil ternyata. Kusangka cuman Joshua aja yang bocil kan. Kayak gitu kan. Wah, aku emosi tuh, Om. Ya, orang Sumatera lah, Om. Oh, ya udah kita berantem sini lah. Dasar norak katanya, kata dokternya. Udah jauh-jauh sana. Aku mau genggam kayak gini, cewekku mulai dia ada reaksi. Pegang tanganku, udah kita nggak bisa bareng katanya. Aduh, gitu. Tempat kamu bukan di sini katanya. Ini bukan tempat kamu katanya. Udah balik sana, relain aja aku. Maksudnya apa gitu kan? Itu perasaan aku kayak runtuh gitu, Om. Ya walau berapa hari kayak kisahnya itu nyambung, nyatu kayak gitu, bukan mimpi. Gitu. Benar-benar ada interaksi, chemistry satu sama lain gitu kan. Saling ngelengkapin kayak gitu. Sampai akhirnya kamu bener kamu melepasin aku. Enggak. Tempat kamu bukan di sini katanya. Baru selesai kayak gitu, aku balik badan ditarik tuh Bang. Sama si Aldi. Woi, ngapain woi narik gua? Perawat tadi dua tuh, cowok. Iya. Tangan aku masih yang. Dia cuman gini. Itu dalam pandangan si perawat Richard tadi teman-teman. Aku nggak ngerti. Nggak tahu ya. Gak ngerti yang jatuh apa? Apa yang dilihat itu nggak ngerti. Aku cuma lihat cewekku berdiri sejajar sama dokter itu, cuman geleng-geleng sama lambe tangan ini. Gitu. Dokternya senyum doang kalau dokternya. Oke. Gitu. Aku sambil yang udah kayak sinetron ini, aku di fitting sampai akhirnya si Bang Richard nampar aku. Sadar woi. Aku bangun, woi kenapa? Gelap ruangan itu. Cahaya itu cuma dari lip itu. Merinding aku. Bang Richard itu posisinya tetep megang di pintu lip biar nggak ketutup. Lo tahu nggak? Kalau pintu lip ini ketutup, lo nggak bakal bisa balik lagi. Aku nggak ngerti tuh apa yang kenapa dia bisa ngomong kayak gitu.
Aku nggak ngerti. Iya. Posisi itu aku lihat tempatnya itu cuman disekat-sekat, ada cat-cat lem. Pokoknya sekat-sekatan, ada pasir, ada bata, ada cat, macam-macam, berantakan, debu banyak di mana-mana, dan sampai ke ujung yang ada cewekku berdiri itu udah kosong, gelap, sunyi, debu. Cuman pakai barang-barang perabotan pembangunan aja, Om. Gitu. Akhirnya ditarik masuk ke dalam, tutup, langsung tuh Om, tubuh sebenarnya belum mesok, pingsan. Dan aku digendong sama Bang Richard gitu. Digendong sama dia, panggul gini, kamu ruangan di mana? Lantai 4 Om. Lantai 4 Kak, nomor 5 kataku. Karena mataku udah gelap. Cuman alhamdulillah suara itu masih bisa dengar ya. Dan tahu kan gimana Om? Kamar Oma itu kamar 3 kan. Dia nyuruh kamar mencet lantai 3, ternyata kamarnya kamar 3. Kamar eyangku kamar 5. Jadi sebenarnya Oma ini deket sama kamar eyangku. Selang cuma 1 kamar. Yang aku nyasar itu kan. Gitu. Akhirnya dipapa, masuk ke dalam. Keluargaku kaget semua dong. Apa dia kejepit lip, apa jatuh atau apa gitu. Udah Bu, nggak usah tanya macem-macem. Ini kamu telepon dokter, perawat, rawatnya anak kalau nggak mati. Kenapa nggak usah tanya kenapa. Kalau ibu emang mau kehilangannya anak, banyak lah ngomong. Akhirnya semua dokter udah di opname 3 hari lagi. Angka 3, lantai 3, kamar nomor 5, terus lantai 5, lift lantai 5, kamar nomor 6, dan aku setiap koma 2 kali kejadian Oma 3 hari, kejadian Rani 3 hari. Aku nggak ngerti Om dengan angka-angka itu. Nah buat penjudi togel yang masih togel nih, lo analisa sendiri. Makin cuan daripada slot, mending nogel. Ini angka-angka banyak nih. Gitu ya. Jadi setelah itu ya udah selesai lah Om. Kejadian di sana sampai akhirnya saat aku kembali lagi sebulan dari sana, aku cuman ngambil eyangku meninggal. Meninggal di rumah sakit atau di rumah sakit? Gak lama dia masuk ruang ICU. 3 hari dia nanyain di mana, pakai nama awalku itu, di mana mamaku Esther di mana. Buatin mama sayur asem, mau ikan patin. Terus datang ya, iya yang sembuh besok ya, nanti dibuatin. Tapi kami keluar sejam gawat darurat lewat. Itu pesan terakhir Oma itu ya, minta dibuatin sayur asem. Akhirnya aku yang jaga berdua itu sama Om Andra sama aku di ambulan sampai ke Lampung. Ya udah di ambulan di Semai Amin. Gitulah cerita rumah sakit udah selesai. Ya di ceritaku ini aku bilang banyak terima kasih sama Om Puji. Iya, sama-sama. Dan kalian juga dari berkat Om Puji ini ada banyak hikmah yang dari aku cerita. Kenapa aku terpilih sama Om Puji? Mungkin sudah garisannya. Di luar sana banyak yang mau minta ceritaku ini, dan aku baru tahu karena cerita ini benar-benar berarti. Di dalam ini ada makna tentang kehidupan, tentang kematian, tentang hari akhir, tentang setelah kita mati mau jadi apa, dan tentang Tuhan kita.
Jadi ini bukan cuma cerita-cerita biasa. Saya nggak peduli nanti setelah ini subscriber OOM-nya nambah atau biasa aja. Tapi kalau sampai ada orang yang nemuin cerita ini, kamu adalah orang terpilih sama Tuhan. Dan kalau kamu pengen punya banyak pahala, sebarkan, tunjukin. Karena ini penuh makna diceritain. Gitu Om. Oke. Itu aja ceritanya Bang. Ya. Aduh, ceritanya nih ada serem, ada mengharukan juga nih teman-teman ya. Mudah-mudahan mendiang Uti ya, ditempatkan yang lebih baik dia misalnya ya Mas ya. Amin. Yang ditinggalkan mendapatkan suatu kesabaran ya. Amin. Jadi yang kalau saya perhatikan dari pengalaman mistis Mas Deka ini memang sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk itu. Yang tadi beli nasi goreng 2 piring. Kan Mas kan nih yang tukang nasi gorengnya kan sebenarnya ngelihat 2 orang apa 1 orang sih ya gitu ya. Sebenarnya yang dia lihat itu gini, bangsa jin itu sebenarnya dia bisa, kalau sudah bisa menyerupai manusia, dia aktivitasnya pun sama seperti manusia. Dia makan bisa, minum bisa, bahkan dibunuh orang mati dia pun mati saat itu juga. Kalau dia memang benar-benar merubah wujudnya seperti manusia. Itu yang saya tahu. Gitu. Jadi memang bangsa jin itu mempunyai energi atau mempunyai kekuatan yang bisa melakukan seperti apa yang dia mau. Betul. Nah itulah makanya manusia punya raga, punya nyawa. Tapi kalau bangsa jin itu kan nggak punya raga, tapi hanya mempunyai ruh saja ya, ruh gaib itu. Tapi mereka itu diberi kelebihan sama Gusti Allah. Dia bisa melakukan ya kayak masuk lubang kunci, dia bisa menyerupai apa yang dia mau. Misalnya menyerupai manusia, hewan ataupun apa, dia bisa. Karena dia memang ya bangsa jin itu kan, hakikat jin itu kan hanya Allah dan Rasul yang tahu gitu. Jadi saat aku makan sama dia, orang lihat dia. Lihat. Dia lihat. Tuh. Karena memang manusia seluruhnya bisa ngelihat tuh si Rani. Karena memang bangsa jin kalau sudah menyerupai manusia, zat fisik ya, materi, dia sama. Tapi ada Om cerita yang kayak gini juga. Dan dia ngomong sendiri, jalan sendiri kemana-mana. Ya ada, memang ada. Itu ada perbedaan seperti itu ya? Iya memang ada. Jadi memang si jin ini hanya diperlihatkan sama yang orang yang dituju doang. Ya kan biasanya seperti itu kan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ini karena ilmunya mungkin bisa. Jadi gini Mas, kalau jin itu kan nggak gampang dia merubah materi ya, kecuali yang ilmunya tinggi gitu. Kalau dia punya ilmunya tinggi, dia bisa merubah apa yang dia mau, manusia. Jadi orang bisa lihat dia. Ya kalau yang levelnya masih tingkat bawah, ya paling yang dilihat cuma yang korbannya aja. Karena anehnya sepanjang jalan orang pesen apa nggak ada teguran. Dia kan biasanya orang tuh kalau melenceng dikit, woi ngomong sama siapa? Ya. Gitu kan? Ya. Kalau ini biasa aja dia ngeliat aku gini, jalan terus biasa. Karena ya memang dia memang orang. Gitu. Mantap ya Allah. Udah nih ceritanya ya. Udah. Aduh ya Allah. Buset. Aduh. Kalian nggak tahu di belakang balik layar ini gimana kami berdua. Ini makanya matanya merah-merah, ada sesuatu guys. Nah, jadi tonton ini YouTube apa? Om Puji Lautan Mistis. Lautan Mistis Om Puji. Oke guys, subscribe ya. Oke, Mas Dika, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan jadi edukasi atau jadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana. Oke, itu tadi teman-teman cerita pengalaman mistis dari Mas Deka. Semoga ada hikmah pembelajaran di dalamnya. Buat kita semua, dimanapun kita berada, tetap ingat pada Allah, zikir kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dan bagaimana caranya untuk menangkal gangguan-gangguan setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultan alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya setan itu enggak akan bisa mengganggu manusia yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Kita harus dimanapun kita berada,
tetap ingat kepada Allah. Fazkuruni askurukum. Jika engkau ingat padaku, kata Allah, aku juga ingat kepadamu. Maka kita insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya Mas ya. Mudah-mudahan kita dan orang yang kita cintai, keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk yang kalian yang belum subscribe di channel kita Lautan Mistis, silakan tekan tombol subscribe, like, share, and komennya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari Lautan Mistis. Dan bagi teman-teman yang mau menjadi narasumber seperti Bang Dika, caranya gampang banget. Silakan hubungi DM kita ke lautan.mistis, atau bisa juga chat ke WA kita yang nomornya sudah tercantum di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Puji Setio dan Bang Dika pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.